Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 18 September 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Dr. Tirta Mandira Hudi MBA selaku Owner Shoes and Care Indonesia, Direktur Utama Nom Klinik dan Direktur Utama 4Wave dengan topik Lifelong Learning, Langkah Kecil Menuju Mimpi Besar. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Recording in progress. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Doctor of Architecture G. Prasetyo Aditama MSN. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Dr. Tirta dan istri yang sudah berkenan hadir dan akan mengisi kuliah Studium Generale kuliah umum 4078 sesi pagi ini Rabu 18 September 2024. Para mahasiswa semuanya tentu saya kira sudah mengenal figur Dr. Tirta ini. Kita rasanya sudah familiar dengan nama beliau atau paling tidak saya sendiri terutama saat pandemi COVID ya. Beliau menjadi volunteer, menjadi relawan pada saat kita berjuang untuk bisa survive di masa pandemi COVID-19 kemarin tuh. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan suatu hal yang penting tentang lifelong learning. Jadi salah satu tujuan pendidikan ITB itu adalah mahasiswa bisa punya kemampuan adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri sehingga Anda bisa terus belajar sepanjang hayat gitu ya, kalau bahasa Indonesianya kira-kira begitu. Oleh karena itu kurikulum disesuaikan dan sebagainya untuk tujuan itu. Sebagai pengantar sedikit, mungkin para mahasiswa sudah mengenal juga, tapi boleh saya sampaikan bahwa Dr. Tirta Mandira Hudi MBA ini menyelesaikan studi
di S1 Fakultas Kedokteran UGM, lalu S2 di SPM ITB. Lalu beliau saat ini adalah founder and owner dari Shoes and Care, lalu dia juga co-founder dari Communion Management dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nanti Pak Sony ini staf dari SPM. Ada mahasiswa SPM di antara Anda semua di ruangan ini? Nah, itu udah mulai malu-malu, tapi yang U banyak. Saya juga menyapa kawan-kawan mahasiswa dan para staf pengajar di ITB, Kampus Jatinangor dan Cirebon. Selamat bergabung pagi ini. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, saya kira kita menantikan untuk bisa sharing, untuk bisa mendengarkan paparan Dr. Tirta ini, dan selanjutnya saya berharap para mahasiswa bisa merespon itu dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Saya kira demikian, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, dan oleh karena itu sesi mata kuliah Studium General KU 4078 ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Sony Rustiadi, SE MBA PhD CBAP. Beliau adalah Ketua Program Studi Sarjana Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Kepada Bapak Sony Rustiadi, PhD, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Dr. Prastio, yang terhormat Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ibu Dr. Naomi Kusmawanto, yang terhormat Bapak Ibu dosen, tim pengajar Studium Generale, Pak Ferry, Pak Umar, dan juga Bapak Ibu yang bergabung di Jatinangor Kampus dan juga Kampus Cirebon. Kepada yang terhormat juga tim Ditmawa dan tim komunikasi dan humas ITB yang support selalu kegiatan Studium Generale kita. Yang saya cintai mahasiswa ITB, khususnya peserta Studium Generale September 2024 di Kampus Ganesha, di Kampus Jatinangor, dan di Kampus Cirebon yang bergabung baik melalui Zoom maupun YouTube channel official ITB. Ini luar biasa hari ini Bapak Ibu, biasanya kita mungkin masih ada kursi-kursi kosong, tapi sekarang bahkan ada yang ngemperan ini Mas Tirta. Jadi ini betul-betul teman-teman ingin mendengarkan insight nih, bukan saja mungkin menambah followernya Mas Tirta, tapi juga kita tahu bahwa Mas Tirta ini seorang influencer yang mempunyai sebuah misi juga begitu ya. Sedikit saja menginspirasi teman-teman begitu ya, kekuatan tentu nanti kita gabungkan dengan pesan-pesan yang akan disampaikan Mas Tirta ini. Mas Tirta ini tadi disebutkan sebagai owner Shoes and Care Indonesia, Direktur Utama Nom Clinic dan Direktur Utama Forwave. Tapi sebelumnya ada sedikit sebuah video yang disiapkan oleh panitia untuk teman-teman yang pura-pura nggak tahu siapa itu Dr. Tirta. Silahkan. Banyak netizen yang mungkin belum tahu tentang sosok Dr. Tirta Mandirahudi. Namanya mulai muncul di publik seiring dengan merebaknya wabah virus corona yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia. Dokter yang out of the box. Dengan kapasitasnya sebagai dokter lulusan Universitas Gadjah Mada itu kerap mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 melalui media sosial Instagram, Twitter, sedikit saja dan informasi begitu ya. YouTube channel beliau
itu mempunyai follower 921K dengan konten 580 video. Mayoritas adalah sebuah pesan. Banyak netizen yang mungkin belum tahu. Kemudian follower di tweet sebanyak 606K begitu ya. Dan lebih amazing lagi IG-nya 2,9 juta. Jadi 1% masyarakat Indonesia udah follow Mas Tirta ini. TikTok 1,3 juta dengan centang biru tentu. Sedikit profil mungkin tadi sudah dibacakan, tapi Mas Tirta ini punya bisnis sepatu sudah lebih dari 70 cabang dengan omset mungkin miliaran begitu. Punya brand sepatu lokal, Kenki Story, mengedepankan lagi kelokalan dan kekuatan Indonesia karena kita mampu untuk berdiri di kaki kita sendiri. Punya beauty clinic, nah, makanya tadi sekarang sudah lebih lebih terawat lagi karena sudah punya beauty clinic. Dan lebih menarik teman-teman, beberapa bulan terakhir mungkin kita mendengar impact entrepreneur. Dr. Tirta sudah melakukan apa yang dia preaching, apa yang dia ceramahi, karena pegawai-pegawai beliau direkrut dari anak jalanan, anak punk, mantan napi, mohon maaf. Saking gregetnya saya gitu ya. Jadi tentu nanti juga teman-teman juga akan tahu bahwa nama dokternya masih dibawa, tapi beliau sudah lintas multidisiplin, lintas lagi. Sebagai salah seorang alumni ITB dari Sekolah Bisnis dan Manajemen di program MBA, ternyata juga beliau ini adalah loyalis ITB. Kenapa? Karena istrinya juga lulus dari Recording MBA in ITB. progress. Jadi ini loyal customernya ITB ya. Dan kebetulan istrinya juga adalah bimbingan saya Pak Pras, Bu Naomi. Jadi banyak touch pointnya ada Mas Tirta. Dan Mas Tirta ini sekarang juga kalau teman-teman mau berinteraksi dengan Mas Tirta, beliau juga adalah seorang mentor bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB tentu ya. Jadi masih banyak chance untuk bertemu. Waktunya sudah merah, mari kita sambut dengan hangat Dr. Tirta ke panggung. Selamat datang Mas. Oke. Mas Tirta, biasanya sih formal, tapi tadi Mas Tirta backstage sudah minta izin ke Bu Naomi dan Pak Pras, mungkin akan agak interaktif dan akan lari-lari. Betul. Oh, gak lari-lari sih. Gak lari-lari ya, oke. Karena konten terakhir tentang lari-lari ya dan sepatu. Iya, ya? kemarin sih leg day, larinya nanti sore. Oke, Di Senayan. di Bandung mungkin ya. Oh enggak, di Bandung banyak tanjakan. Baik Mas Tirta, kita punya waktu sekitar 20-30 menit. Mas Tirta bisa menggunakan mimbar, bisa interaksi langsung dan the stage is yours Mas Tirta. Oke, sebelumnya thank you ya Pak, sorry ya. Itu tadi video yang masa lalu tuh tolong itu jangan menjadikan inspirasi itu. Tirta maaf yang masih agak-agak ya terlalu sotoy ya, jadi buang aja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman ITB, berarti tolong yang salam Ganesha jangan nanti viral di Twitter. Gerakan awalnya soalnya kok gitu ya gitu. Jadi sebelumnya saya kenalkan diri dulu yang belum tahu, saya Tirta. Saya S1-nya tuh di UGM, dokter umum masih aktif, cuman SIP-nya nggak saya ambil, lebih fokus ke manajerial. Dan kedua saya ngambil di MBA. Nah jadi ada perjalanan, saya jeda dari S1 ke S2 itu hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun. 10 tahun saya ngapain tuh cari uang ya, cari uang. Karena figur mungkin teman-teman tahu saya punya privilege paling kuat. Recording jadi in progress. saya langsung to the point aja karena tipikal motivator, ini ngomong kosong nih. Saya ngomong saya punya privilege. Privilege terkuat saya adalah bapak ibu saya, jelas. Bapak ibu saya keduanya pengajar. Bapak saya adalah pengajar ekonomi yang akhirnya menjadi perbankan. Beliau adalah direktur utama BPR di Jawa Tengah. Jadi langsung to the point, dah clear. Saya tidak pernah ngomong dari nol ya. Awas kalau nanti ada yang goreng. Peng. Dan kebetulan mood saya sekarang lagi bagus. Liverpool menang 3-1, sorry. Sementara tim sebelah menang 7-0 di UCL ya. Sebentar, Universal Carabao League. Jadi alhamdulillah saya hari ini mengajar dengan happy. Jadi yang kedua, tadi saya sampai mana ya sebelum Liverpool? Ya, terus yang kedua setelah itu jeda 10 tahun inilah yang akhirnya ngebuat
saya akhirnya experience. Oh ya betul, makasih Pak Sori. Deg-degan nih, ini beliau kalau di SBM terkenalnya galak dan non sewu ribet. Bercanda loh Pak. Tapi pinter, jago banget, jago. Dan berikutnya adalah sementara privilege dari ibu saya tuh dosen pertanian yang akhirnya justru jadi di perbankan. Jadi saya udah punya privilege 2, ilmu keuangan saya belajar dari papa mama saya. Privilege kedua saya adalah saya anak tunggal. Saya tidak pernah merasakan apa itu sandwich generation. Saya tidak pernah merasakan apa itu mencari uang untuk adik, tidak pernah saya. Jadi privilege saya kuat. Jadi tolong, memang betul saya hidup dari privilege. Ketiga, saya tuh punya privilege mungkin talent dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya itu fast learner. Dari di SD, saya tuh saya sudah ikut lomba siswa teladan, mungkin di Bandung ada ya. Jadi siswa teladan itu kita belajar multidisiplin semua. Saya nomor 3 sekota Madya. SMP saya ikut Olimpik matematika. Itu tebus provinsi. Di SMA saya ikut 4 Olimpik, kimia, fisika, matematika, biologi. Semuanya 4-4-nya tebus provinsi. Ketika SMA ke S1, saya tuh keterima di 7 universitas, 3 PTN, 4 swasta, 2 luar negeri. Jadi sebenarnya privilege saya itu adalah yang menjadikan saya menjadi arogan karena saya nggak pernah salah dan nggak pernah kalah. Kekalahan cukup di bola, karena saat itu bapuk banget Liverpool ya. Ada Balotelli, Ricky Lambert, kacau banget. Jadi saat itu saya merasa saya tidak pernah merasa kalah dan saya tidak pernah merasa salah. Karena selama hidup saya dari SD sampai SMA saya tidak pernah di luar 3 besar. Saya selalu nomor 1, nomor 2, 3. Jadi saya nggak pernah dan jarang merasakan kekalahan. Sehingga itu menjadikan pribadi bagi saya yang sangat arogan. Nah, lalu arogan ini biasanya orang arogan, orang yang merasa pintar dan merasa arogan itu kepentoknya cuma pada 3 hal. 1, kesalahan fatal yang menyebabkan hancur income-nya. Kedua, ketemu orang yang lebih pintar. Ketiga, dua-duanya. Kebetulan saya merasakan itu di COVID, jadi saya merasa paling pintar saat itu. Dan akhirnya saya kepentok di situ. Kalau satu hater gak apa-apa, loh kok haternya baik banget. Jadi banyaknya haters di medsos itu ngebuat saya refleks kayaknya ada yang salah dengan diri saya, dengan cara penyampaian. Nomor 2, ketika akhirnya saya memutuskan sekolah lagi, ternyata ketika saya masuk SBM ITB itu lintas disiplin, saya menantang diri saya apakah bisa seorang dokter mempelajari ilmu keuangan dan saya nggak ngambil entry, saya ngambilnya GM, General Management, jadi pure belajar keuangan di situ. A juga ternyata. Tetap arogannya ada, tapi gak usah tepuk tangan. Maaf Bu, maaf. Kok udah usah tepuk tangan? Saya kira mahasiswa tadi Bu. Siap salah. Jadi saat itu saya ketemu satu dosen namanya Bu Nila. Bu Nila itu seumuran saya, 3 bulan lebih muda dari saya, tapi beliau sudah PhD dan menjadi staf direkturnya, kalau nggak salah pemimpin marketingnya di sana ya, divisi marketing kurikulumnya SBM Jakarta. 3 bulan lebih muda dari saya. Dan beliau sudah PhD dan sekarang lagi fellowship di bidang AI. Dari situ saya kepentok, oh ternyata ilmu yang saya pelajari selama experience 10 years itu kurang banget. Jadi saya di situ kepentok 2 dan itu yang merubah saya jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu, perubahan orang itu penting dan itu terjadi di sekarang. Jadi ketika saya melihat diri saya masa lalu yang rambut pink itu diri yang paling saya jengkel gitu. Jengkel, saya aja kesel, saya tuh lihat video ini kenapa orang bisa follow ya, saya kesel. Dan ketika saya kesel, itu namanya saya merasa diri saya tuh saat itu adalah NPD. Jadi Narcissistic Personality Disorder. Orang yang mengalami NPD itu tidak sadar dia NPD. Dia hanya haus likes, validasi, pengakuan. Jadi saat itu saya nggak tahu kalau saya itu NPD. Saya baru sadar ketika sekarang, ketika kayaknya norak banget gitu. Jadi wajah saya yang rambut pink, yang udah pink memudar gitu, itu saya cetak, saya print di wallpaper sama kamar saya di Jogja. Jadi ngeselin nih orang gitu. Jangan jadi seperti ini. Jadi saya mengcompare diri saya di masa lalu untuk menjadi motivate, jangan sampai seperti itu lagi. Itu orang yang uncontrol, orang yang merasa dirinya tahu segalanya, itu nggak boleh. Dan ini akan saya kasih ke teman-teman semua. Kenapa diri saya yang pembelajaran apa yang saya dapat. Kenapa judulnya lifelong learning? Karena ini saya pelajari ketika saya koas. Saya S1 FK di UGM itu straight A dari semester 1 sampai semester 4. IPK 4. Saya jeblok itu di semester 5-6 yang endingnya saya jadi cuma 3,8. Jadi cuman bro,
Kumlot tuh bagi saya makanan sehari-hari mas, jadi santai saja. Loh, harusnya mahasiswa tuh gampang loh dapat kumlot. Bingung kan? Nah, saya kasih tahu caranya. Ada tipsnya. Cara mendapatkan kumlot ala Tirta. Ya, simpel jawabannya pinter. Nah, gitu. Ini pamer dulu, validasi, biar terlihat ini motivasi. Bisnis Susan Care ini saya buat ketika follower saya masih 1000. Saya buat bisnis Susan Care dari mana? Ada yang bisa tebak? Kalau ada yang bisa nebak, angkat tangan saya kasih sepatu. Ya, karena Kangki Tirta akan rilis lagi di Oktober, Walking Shoes itu 10.000 pair dan gak akan rilis lagi. Jadi saya akan kasih pre-rilisnya. Yang bisa nebak, bisnis Susan Care ini berawal dari platform apa? Angkat tangan. Oke, Anda ya, wah rambutnya sama. Angkat tangan, kenalkan diri dulu. Kenalkan diri dari fakultas. Wih, maaf dong. Gak apa-apa. Kapan lagi loh ya PhD bantu saya. Biasanya kalau di kampus dikasih tugas di Google Classroom. Monggo, kenalkan diri dulu. Saya Hima dari Teknik Informatika. Angkatan? Angkatan 23. Masih muda ya, tua saya. Monggo. Platform pertama Kaskus. Oke, tepuk tangan, benar ya. Nanti bisa ke istri saya di notes, nama, nomor HP, alamat, size. Nanti tak kasih. Simple ya kan. Jadi betul, saya itu Susan Care itu bukan dari medsos. Karena ketika saya di COVID itu viral, Tirta buat Susan Care. Ente ini nggak tahu, saya tuh lulus dokter gara-gara Susan Care. Susan Care itu pertama kali saya buat di Kaskus. Jadi ketika Fufu Fafa viral, nyubi tuh. Oh bentar, itu nyubi tuh. Kenapa? Nyubi tuh. Saya main kasus 2008 saya dari SMA. Saya cendolnya 2, ngumpulin sendiri. Jadi kenapa kok postingannya receh? Saya kasih tahu ya, kenapa Fufu Fafa posting kayak gitu ya. Karena kalau kita semakin banyak posting, itu ngumpulin 2 hal. 1 bata, 1 cendol. Nah mungkin menurut saya Fufu Fafa ngumpulin bata. Jadi biar dibata terus itu kan. Karena ada namanya bata kolektor. Nah saya itu ngumpulin cendol. Jadi setiap threads harus saya komen. Nggak boleh komen pertamax karena akan dianggap spam sama momot. Kedua kita tidak boleh komen emot dan kita tidak boleh komen sundulgan. Itu ngeselin itu. Nah ucapan aneh ente itu adalah dari Kaskus. Di Kaskus saya ketemu forum tuh 2. Satu forum musik yaitu Blink-182 karena saya memang band-bandan. Kedua, saya ketemu forum namanya Macbeth, yaitu sebuah brand yang dibuat Tom Dillon. Jadi bisnis Susan Care itu karena platform Kaskus. Ada cuciannya namanya, akun saya bisa di-add namanya Schwann, SCHWANN. Itu sel saraf, ya pelapisnya sel saraf. Saya buat di 2008 akhir. Nah di situ bisnis pertama saya justru bukan Susan Care. Bisnis pertama saya adalah jual power balance. Laku 2.200 jadi distributor saya di Jawa Tengah. Yang saya baru tahu setahun kemudian itu penipuan. Orang gini-gini, seimbang ya, percaya dia. 2.000 orang percaya sama Tirta. Habis itu saya jual jamonol. Yang cewek tahu jamonol ya. Yang bulat-bulat, yang kita nggak tahu orinya tuh metin mana, yang penting jual aja. Yang ketiga saya jual BlackBerry. Nah BlackBerry ini yang mengubah nasib saya. Saya jual BlackBerry itu seangkatan sama Renan Store, Untung Store, PS Store. Saya seangkatan sama 3 orang itu tapi saya pegang DIY. Nah capek lah saya jual BlackBerry. Karena saat itu kuliah udah padat dan itu udah semester 4, saya mau ngejar straight A. Saya ngambil tabungan jual beli sepatu. Jual beli sepatu itulah yang akhirnya menjadi Susan Care. Karena saya jual beli sepatu bangkrut. Karena saya saya membeli itu bukan berdasarkan demand, saya membeli berdasarkan apa yang saya suka, ternyata nggak diterima dengan market dengan baik. Bangkrut, tabungannya saya buat Susan Care dari kos-kosan, jadilah sekarang 72 cabang. Jadi Susan Care itu my own private equity, non investment at all. Baru dari situ saya membuka channel revenue yang lain. 10 tahun arogan akhirnya kuliah lagi. Kenapa? Kita lihat. Itu singkatnya ya, 10 menit cerita background dulu jadi teman-teman harus tahu. Terus kenapa Dokter Tirta pas Covid keluar-keluar? Karena 9 toko saya di Jakarta dipaksa tutup. Itu yang teman-teman nggak tahu. Sementara toko saya di luar Jawa itu boleh buka. Lah kan saya logikanya kan nggak masuk ya sebagai dokter ya. Ini berarti Covidnya di Jakarta doang nih. Soalnya toko saya di Jakarta tutup, tapi luar Jakarta, luar Jawa toko saya buka blong-blongan. Maka dari situ saya edukasi. Either kita tuh blong-blongan atau mau tegas sekalian. Jadi adil gitu loh. Toko saya tuh down, benar-benar 9 tutup.
Nah dari situlah saya mulai edukasi terus-terusan, ternyata meluruskan mitos dan fakta. Sebelumnya saya tuh lebih edukasi mengenai hal-hal kesehatan yang segmented, jadi bahasa medis banget sama bahas sepatu. Mungkin teman-teman ada yang pakai sepatu Kompas, Ventela, Patrobas, pabriknya di sana. Itu yang review periode adalah saya di 2016 sampai 2018. Next, ini toko saya di Postblok, yang ini 4Wave. 4Wave ini tiga-tiganya adalah alumni ITB. Saya kuliah karena istri saya ngajakin, jadi dia lulus dulu, saya masuk IPB, lalu saya ngajakin partner saya Jupaka masuk Blemba, lalu tim saya, pegawai saya masukin di ITB. Jadi berkah saya tuh PT saya membawa 4 Pak ke MBA Pak. Harusnya habis ini Paywan Getu Pak. Ya UKT ini lumayan. Ya terus setelah ini 4Wave ini bisnis consultant not agency. Jadi kita membantu teman-teman klien dari perusahaan yang skalanya gede, large big enterprise sampai small medium enterprise. Lucu kan dokter di bidang ini? Bisa lah. Next. Nah ini beberapa klien dari kita. Ini ada, sekarang tambah 1 kompetitor Lemin, Aqua juga masuk. Saya kan Luis Figo kan, kemarin Barcelona terus Real Madrid, ternyata suksesnya Real ya. Semoga saya sukses di Aqua gitu kan. Nah ini klien-kliennya, terus ini paling kocak, ini bukan NPD, jadi di sini saya namanya live log. Nah, jangan takut bertanya sama orang. Jadi saya pada waktu itu mau masang baliho di Yogyakarta. Namanya memasang baliho itu adalah strategi advertising konvensional, visual, delivering message to the customer. Terus kita harus tahu message apa yang paling tepat. Saya tanya sama teman-teman Vindes yang kebetulan mereka itu adalah jebolan Net TV sama Trans. Saya tanya sama mereka karena saya jadi host di Vindes, host Speak Bola, hari ini syuting. Bahas kekalahan Liverpool terus jadi menang lagi. 3-1 mental UCL bos. Terus dari sini mereka tuh mengatakan bahwa perubahan transformasi di wajahmu dan perubahan transformasi di badanmu itu bisa meningkatkan trust dari klinikmu. Saya tuh gak pede majang wajah saya di baliho. Lalu orang dari Vindes inilah yang memberikan advice, kalau dari marketing dan advertising kayaknya kamu masuk di balihomu sendiri. Toh kosnya gak ada, menyewa kamu kan kamu CEO-nya jadi gak ada kosnya. Saya majang nih. Ternyata baliho ini sukses meningkatkan customer baru, jadi new customer acquisition sampai 22%. Baliho tok, dan harga baliho ini cuma 12 juta per bulan di Yogyakarta. Meningkatkan jumlah customer baru 22%, it means that the data is mining. Data baru ini yang bisa aku tek-tek, oh aku bisa ngapain. Ternyata baliho ini sukses di Yogyakarta. Dari apa? Dari mendengarkan saran orang yang ahli di bidangnya. Apakah dia S2? Tidak. Dia S1, tapi punya pengalaman kerja 10 tahun. Itulah definisi lifelong learning. Jangan takut bertanya. Saya nggak tahu. Lalu saya tanya teman Vindes, bener nggak sih baliho itu bermanfaat? Oh bener dok, kalau di daerah yang gini-gini itu bermanfaat. Dan dia mengeluarkan satu plot twist. Ini keren. Ini yang ngomong temanku di Vindes, namanya Mas Noval dan Mas Fajar. Behind topik-topik yang kalian viral di Vindes, ini Mas Awan, Mas Noval, dan Mas Fajar yang ngebuat topiknya. Saya tanya, musik genre apa yang sekarang paling sering didengerin di seluruh Indonesia? Pop, oke? Hah? Iya. Dangdut koplo adalah musik yang paling sering didengarkan di Indonesia. Siapakah bayaran termahal? Masih dangdut koplo. Ya. Bahkan Anda ke Kalimantan, Anda bisa dengerin orang tuh dengerin musik dangdut koplo tanpa tahu artinya. Kemarin di Bali saya juga, jadi asal teman-teman tahu, dangdut koplo adalah salah satu deliver musik yang bisa menyatukan dari A sampai Z. Dan itu benar. Jadi ketika Anda musiknya skena sekali, itu less than 10% coy. 10%. Jadi tidak usah merasa sok paling keren karena Anda cuma 10%. Ya keren sih, itu paling beda. Tapi ketika 10% ini dikonversi ke sales, itu belum tentu works buat brand. Nah, kita tergantung memandangnya sebagai penikmat atau sebagai corporate. Maka wajar gak kalau Pesta Pora yang akan besok main kan, ada yang nonton Pesta Pora ke sini? Beberapa diantaranya itu tiba-tiba masuk koplo kan. Ya, dulu Synchronize masuk koplo kan. Kenapa? Karena memang itu yang disukai ternyata dominan warga. Dan itu yang disukai sama emak-emak ketika dia lagi motong sayur, musiknya itu. Dan itu tidak boleh kita bantah, datanya memang begitu.
Jadi jangan salah kalau banyak brand, banyak usaha, banyak partai politik yang bahkan menggunakan narasi dangdut sebagai narasi kampanye marketingnya. Itu life learning. Nah saya tuh out of the box tuh. Selama ini saya 30 tahun berpendapat musik pop, culture pop, punk, rock, punk, blues, R&B, rap itu yang menyatukan semua. At the end saya baru tahu ternyata dangdut koplo yang menyatukan itu semua. Dan itu yang ngomong orang media, orang radio yang ngasih datanya ke saya. Kalau saya arogan, saya buang itu datanya. Tapi karena saya mendengarkan, berarti out of the box ya. Next. Nah ini plot twistnya Kangki. Ini soalnya habis ini teoritis. Ini slide yang saya buat. Nanti saya kasih tebak-tebakan soal slide ini. Kuisnya lucu. Pemenang kuisnya akan mendapatkan saya punya apa ya? Nanti saya kasih satu hadiah aja, sepatu atau aparel tas saja. Jadi ini saya menghasilkan total, ini kurang, harusnya 566 juta dari 566 juta selama, ada apa ya? Gempa ya? Oh gak kerasa saya. Sedikit ya, ya udah gak apa-apa. Itu karena Liverpool menang jadi bergegap gembita seluruh Indonesia. MU jelek, yes. Fans MU silakan keluar. Supaya Anda tidak mengganggu kesinambungan alam semesta. Nah jadi ini teman-teman harus tahu, kita akan lihat di sini. Jadi si Kangki ini tuh kalau teman-teman tahu kan pasti banyak yang bilang ya. Si Kangki Tirta itu kemarin sold 560 juta dalam waktu 2 jam. Nah ini tuh sebenarnya tesis saya. Plot twistnya tuh di situ. Jadi saya tuh membuat tesisnya adalah ada jurnalnya, kalian bisa download jurnal saya. Kalian bisa download kayak paper itu. Jadi saat itu saya menulis penelitian mengenai makro dan mikro influencer dan pengaruhnya terhadap purchasing decision dengan hard and soft selling language. Jadi saya bandingin antara pengaruhnya Ari Lesmana sebagai makro influencer dan Aditya Logi sebagai mikro influencer dengan perlakuan bahasa hard dan soft terhadap purchasing decision di sepatu. Itu biayanya saya ngurus sendiri, saya bayar mereka, respondennya 1.000. Plot twistnya adalah ternyata makro influencer yang dengan hard selling language itu bagus untuk nge-boost instant sales. Tapi kalau misalkan mikro influencer dengan hard selling itu bagus buat mendompleng atau nge-boost brand trust dan brand equity terkait. Tesis ini akhirnya dilakukan sama Piero. Piero nge-hire semua mikro influencer untuk brandnya. Tapi tesis ini dibeli sama Kangki. Dan dia kolaborasi dengan 7 influencer sekaligus. Yang puncaknya ternyata tesis ini menghasilkan uang di TikTok Shop kolaborasi Kangki Tirta, sosok Tirtanya berarti adalah produk market fit seharga mendapatkan ini live 376,9 juta dalam waktu cuman 1 jam 53 menit. Anda bayangkan saya mendapatkan 400 juta itu cuman dalam waktu 2 jam. Easy money coy. Kenapa isi money? Saya bisa praktekkan itu, ini bukan by feeling, ini by data analisis. Dan kelemahan mahasiswa ketika mereka membuat skripsi dan tesis, selesai masalah mereka. Oh tidak. Tesis dan final project dan skripsi, itu adalah cara berpikir kalian di kenyataan. Dan ketika tesis ini saya praktekin, I get the money. Ya memang seperti itu sistematikanya. Jadi kalau kalian sekolah di sini, Anda mendapatkan gelar cum laude dan Anda nggak ngapa-ngapain dan Anda nggak dapat kerja, itu salah Anda, bukan salah kampusnya. Salah Anda kenapa Anda berhenti belajar ketika Anda sudah mendapatkan nilai cum laude. Belajar itu bukan dari mana aja, saya belajar dari mana aja tadi, timnya Net TV, timnya Trans TV, tim semua orang. Dan ini adalah bukti data tesis yang dipraktekkan. Saya bisa aja dapat cum laude, terus pidato di ITB, menjadi wisudawan terbaik, and then tesis menjadi tesis, selesai, enggak. Tesisnya saya pakai, saya jual. Siapa yang nyuruh jual? Dosen saya sendiri, Bunila. Bunila itu mengatakan, kamu sudah buat tesis ini mahal, dan ini baru langkah awal dari kamu sebagai konsultan. Kedepannya kamu akan lebih banyak menggarap tesis-tesis ini dalam setiap proyekmu. At the end, 9 proyek saya goal semua. Termasuk Anda tahu Geomax, itu menjadi klien saya. Anda tahu Kangki, klien saya. Anda tahu Terrell, itu klien saya. Hampir semua brand lokal yang ada viral TikTok itu mungkin adalah klien saya. Tapi kita di sini incognito, gak bisa saya bilang semuanya. Yang penting Anda tahu viral, oh yaudah. Saya yang seneng, ya, gak apa-apa lah. Anda akan membuat Tirta beli sepatu terus. Next.
Sekarang kita akan bahas ke teoritisnya. Saya akan tebak-tebakan. Silakan Anda buat tebak-tebakan, ya. Anda jawab kuis ini. Berapa persen slide ini dibuat dengan AI? Lucu kan? Ada pengajar lain yang kayak gini. Saya tantang Anda. Anda melakukan prediction analysis. Perhatikan slide saya. Berapa persen slide saya dibuat oleh AI? Yang tebakannya paling benar, saya kasih sepatu coy. Sepatu apa? Oh, mau apa? Asics yang luar, langsung sepatu lari brand luar yang paling Anda mau. Syaratnya kalau Anda beli, saya beliin sepatu itu, Anda pakai buat lari beneran. Kalau Anda dijual, Anda akan dihujat satu lini masa. Anda bisa tebak berapa persen slide yang saya buat ini dibuat oleh AI. Anda perhatikan dari sekarang. Next. Oke, yang pertama adalah KPI mencet salah. Oke. Nah, ini. Jadi continuous learning itu saya pelajari pertama kali di kedokteran. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu selalu berkembang, tiap saat, tiap jam. Virus itu bukan konspirasi, bukan karya Lidbo, bukan. Virus itu terus berkembang karena terus menginfeksi, seperti hal yang virus komputer, tapi bedanya virus komputer bisa dibuat. Seperti halnya kayak gini, Anda tahu bakteri Escherichia coli, Anda tahu penisilin. Gara-gara banyak manusia yang sok tahu minum antibiotik tanpa dosis dokter, bakterinya akhirnya jadi kebal. Akhirnya amoxicillin menjadi kebal bagi pasien tersebut, sehingga kita harus upgrade antibiotiknya. Pertanyaannya, bagaimana jika bakteri kebal dengan seluruh antibiotik yang ada di Indonesia? Ya matilah orangnya, matilah. Dan itu sudah ada di mana? TBMDR, tuberculosis multidrug resistance. Jadi Anda harus tahu, walaupun kita sudah mendapatkan vaksin BCG, sekarang tren TB di dewasa itu meningkat karena dikasih obatnya sudah kebal. Jadi tinggal nunggu waktu aja remuk. Itu akibat sok taunya manusia yang minum obat tanpa dosis yang sesuai. Sehingga ngebuat bakterinya bukan alih-alih mati, tapi malah kebal. Jadi ibaratnya tentaranya jadi punya ilmu debus. Nggak takut apapun. Nah, ini pentingnya continuous learning. Kita harus update ilmu tiap saat. Next. Nah, sekarang kita harus membuat 5 step tangga seperti ini. Yang pertama, kamu harus punya mindsetnya dulu. Ini bukan teoritis. Ini banyak yang bilang, dokter mah itu mah cuma teori. Mana prakteknya? Kawan. Teori itu dibuat dari praktek sosial humaniora. Asal Anda tahu. Teori dan praktek itu berkesinambungan. Teori itu berdasarkan praktek yang diamati jadi hipotesa teori. Baru dibuktikan dengan riset dan akan menjadi prediksi berikutnya. Jadi teori dan praktek itu tidak bisa dipisahkan. Jangan Anda mendikotomi sesuatu. Bahwa kalau kita nggak suka jeruk, pasti kita suka apel. Itu bego, maaf nuwun sewu. Nuwun sewu banget. Jadi kalau kita nggak suka jeruk, bisa jadi kita suka duren, kita suka apa. Sama seperti ini. Teori dan praktek itu nggak bisa dipisahin. Jadi jangan mendikotomi hal itu. Ya. Yang nomor 2 adalah nge-explore. Belajar itu bukan hanya dari tempat slide. Tujuan Anda critical thinking, tujuan dosen ngasih slide PPT, itu bukan slide-nya dikopas buat dapat A, bukan. Tujuan dosen ngajar pakai slide adalah Anda cari sendiri dengan gadget Anda. Gitu loh. Anda menggunakan SEO dengan gadget Anda. Makanya Anda harus melatih critical thinking. Kenapa? Karena di dunia kerja seperti itu. Di dunia kerja tuh masa Anda bilang, Anda pikir kalau dunia kerja itu kayak kurikulum gitu. Ya kalau kayak gitu gajinya sama semua dong. Maka akan ada orang yang kerjaannya menonjol, ada yang kerjaannya nggak menonjol. Terus yang ketiga, utilize various learning method. Karena learning method itu banyak. Learning method itu banyak. Ada yang jurusan FEB di sini. FEB ada? SBM ya? SBM, ada jurusan SBM berarti? SBM S1, angkat tangan ya SBM. Sebutin, itu yang belakang, gondrong kayak saya tuh kan. Kau kutanya tuh kan. Ya, coba sebutin strategi marketing yang kamu tahu, apa aja? Pakai mic, gak apa-apa, maju. Gak apa-apa, aku tuh seneng bukan ngerjain ini. Oh, ini kan anak SBM tuh outfitnya selalu sama kayak saya gini. Paten. Outfit cek. Sepatu apa nih bang? Wah, ya NB373, oke, monggo naik dulu. Selamat. Iya, nama? Namanya Daka. Oke, angkatan? Angkatan 2023. Oh baru? Iya. Berarti baru 1 semester?
Sekarang semester ketiga. Tiga. Iya. Sudah belajar strategi apa aja di SPM? Jadi yang di SBM yang dipelajari itu biasanya kita social media marketing kayak Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Oke, dapat. Yang Terus kedua? kita masuk kayak micro influencer gitu. Oh dapat ya, masuk ya, itu masuk strategi lagi. Ada lagi? Terus juga apa lagi ya? Oh ini kayak mungkin traditional marketing kayak misalnya kayak bagi-bagi poster gitu atau pasang baliho gitu. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja. Oh ya udah, makasih ya. Iya. Boleh, nanti kamu nama, nomor HP, alamat, tak kasih aparel. Wes, culture aparel, segala. Jadi bahkan learning method tentang strategi marketing aja itu ada banyak. Ada AIDA, ada marketing itu ada dua, ada external analysis, ada internal analysis, ya. Terus kita anggap aja yang marketing yang biasa aja, yang eksternal itu ada Frio, ada Pastel, ada Porter Five Force, ada banyak banget. Ada banyak banget dan itu semuanya benar. Jadi cara 1000 jalan menuju Roma itu benar. Ketika kamu sukses dengan cara visual, memperhatikan slide, ada yang sukses di sana pakai iPad dengan mencatat, ada yang sukses dengan cara merekam, it's good for you. Jadi tidak bisa kita menerapkan 100% learning method yang sama. Kamu harus tahu sukaanmu tuh lihat apa. Wah dok, saya sukanya lihat TikTok 9 detik doang. Gimana caranya saya belajar hafal 9 detik? Bego. Mana bisa? Gak bisa lah. Itu gak bisa. Ya itu ya. Terus yang nomor 4, ini yang paling penting, seek mentor dan peers. Minimal kalau kamu gak ketemu mentor, kamu ketemu teman-teman yang sevisi. Itulah saya penting, hidup kuliah tuh harus imbang. Jangan hanya kuliah pulang, tapi juga ada yang namanya nongkrong. Saya tahu kalau kuliah cowok nongkrong bahas apa. Kalau enggak dulu zaman saya Dota, bola, futsal. Gelut karena kalah Dota, karena kalah PES. Saya pernah mukulin teman saya pakai keyboard karena saya kalah PES. PES 2013, pasti ingat itu PES terbaik. PES terbaik yang patch-nya paling baik. Saya kalah di terakhir, di tackle kartu duar. Besoknya main lagi. Itu komunitas tongkrongan dan kita ngobrol sampai jam 3 nggak jelas, dari ngobrol mengenai filosofi hidup sampai konspirasi dunia. Baru jam 3 tidur. Terus besoknya kesiangan kuliah dan repeat gitu terus. Ternyata tongkrongan itu yang menjadi networking paling kuat di masa depan. Kenapa? Sekarang saya tanya, ketika kalian lulus, yang nolong kalian siapa? Yang bakal nolong kalian di tempat kerjaan siapa? Orang tua kalian? Ya, kalau orang tuanya masih hidup. Siapa yang bakal nolong kalian kalau kalian nanti lulus? Teman kerjaan, Anda dianggap kompetitor di kerjaan Anda. Anda masuk sebagai, saya non sewu, saya internship. Internship, sana fotokopi. Iyalah, Anda tuh ketika masuk kantor jadi kompetitor, mengancam career path orang lain. Terus siapa yang bakal nolong Anda? Siapa yang menjadi tempat curhat Anda? Siapa yang bakal menjadi tempat filosofi Anda berpikir? Ya teman Anda lah selama Anda kuliah. Makanya saya bilang, pinter doang tuh gak cukup. Kalau Anda pinter tapi pinternya sendiri, terus Anda bisa hidup sendiri gitu. Itu bagian dari lifelong learning. Karena Anda tuh gak bisa hidup sendirian. Dimasukin nomor 4. Dimasukin nomor 4. Jadi kalau Anda dapat IP 4, lulusan terbaik 4,0, temennya 2. Terus ketika dia gede, dia keluar-keluar di Twitter. Indonesia IPK kumlot, ternyata saya gak bisa apa-apa. Kok yang ada konco tuh. Maaf ya, sudah ya. Anda tidak punya teman. Itu masalahnya Anda. Bahkan orang yang IPK-nya 2,6 tapi temennya banyak, itu bisa mengalahkan satu orang IPK-nya 4. Beneran. Karena satu orang nggak bisa ngelawan 10. Itu yang terjadi di Liverpool kemarin. Lawan Nottingham Forest, oh enggak. Benar. Ini kaitannya sama bola. Liverpool yang Nottingham Forest itu kalah sama low block strategy. Jadi 11 orang ditarik di belakang, pemainnya bingung berkreasi. Karena Liverpool tuh bergantung sama 3 pemain saat itu. Salah yang gak bisa ditutup dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Bola aja bisa, makanya saya senang bola tuh karena 90 menit itu seru, relate kayak apa yang kita alamin. Anda sendirian itu tidak akan bisa menaklukkan dunia men. Makanya pentingnya temen. Nomor terakhir, embrace failure. Sekarang saya tanya, berapa banyak pengusaha yang berani share kegagalannya? Orang zaman dulu, saya dulu sales rokok, sekarang jadi crazy rich. Ya tahun 60 sainganmu siapa mas? Loh bener gak? Kalau Anda Gen Z terus Anda komplain, wajar gak Anda komplain? Ya wajar lah.
Faktanya di tahun 2026 berdasarkan penelitian dari McKinsey, 2026 generasi yang akan mendominasi di dunia itu adalah Gen Z, 52%. Jadi Anda akan bertarung dengan 52% populasi di dunia ini untuk mendapatkan pekerjaan. Terus Anda keluar-keluar, ini semua gara-gara coffee shop makanya nggak dapat beli rumah. Bukan Bambang. Tapi karena generasi di atas kita itu tidak mau turun-turun. Dia sudah menjadi C-level, dapat duit banyak, gaji 300 juta, yang harusnya mereka melakukan regenerasi pada generasi bawahnya, mereka tidak melakukan itu. Dan Anda sekarang bersaing nih satu sama lain untuk mendapatkan satu spot yang namanya lowongan kerja. Terus Anda pikir kalau Anda kuliah toh, Anda bisa mendapatkan kesuksesan hanya dari kuliah? Enggak cukup. It's not enough. Dan ini pentingnya, human capital. Ini saya termasuk yang nge-tweet getol dari Oktober. Anda pikir, berapa banyak pemimpin di Indonesia yang menjalankan indeks pembangunan manusia atau IPM dan yang habis itu yang tentang human capital, peningkatan human capital dan manajemen people, berapa pemimpin yang masukin ini ke programnya kalau kampanye? Kopong. Kenapa? Karena ini lama prosesnya, tidak bisa dilihat dalam waktu 5 tahun. Padahal kalau kita tahu human capital itu adalah hal paling penting kalau kita negaranya mau maju. Dan itu benar. Itu benar dan tidak terbantahkan. Kalau Anda mengandalkan SDA akan habis. Tapi kalau Anda mengandalkan human capital, SDM tidak akan pernah habis. SDM itu akan dicetak terus. Dan itu akan meningkatkan level PDB kalian dan capitalnya. Itu sendiri. Tapi faktanya kita enggak gitu. Kita tuh gapnya jauh banget. Gapnya jauh banget, hanya less than 2% yang ada di Indonesia yang bahkan menembus S2. Dan ketika ada S2, ada orang dari antah berantah pidato seperti ini. Iya kawan, gak nyala, ini nyala gimana ini? Gini, pidatonya kayak gini. Jadi, buat apa S2? Toh banyak orang lulusan SD yang kaya raya. Sering kan di TikTok muncul, kuliah itu adalah pengangguran dengan gaya. Saya cuma jawab, jika kita adu data, berapa persen dari lulusan kuliah yang lebih sukses, kita compare dari yang lulusan SD. Pendidikan itu adalah salah satu privilege menuju meraih salah satu kesuksesan. Tapi bukan menjadi faktor utama. Orang yang akses pendidikannya lebih mudah, itu akan lebih berkompet daripada orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu dari privilege di Indonesia yang harusnya itu menjadi kewajiban bagi setiap setiap warga negara yang disediakan oleh negara. Ya, kalau ada orang bilang, coba Anda tanya, kuliah pengangguran dengan gaya. Ya, Anda refleksi aja, berapa banyak orang yang sukses dari kuliah. Kalau dia tidak bisa sukses dari kuliah itu bukan salah kuliahnya. PR-nya kampus adalah mendidik kalian menjadi human capital yang proper. Sisanya terserah Anda setelah lulus. Nah kalau ada lulusan SD bisa sukses, itu karena dia lifelong learning, belajarnya bukan hanya dari sekolah, berarti dia belajar banget dari sekitarnya, hustle. Dan ini key aspeknya, yang pertama adalah skill dan kompetensi. Banyak yang ngejek di TikTok, IP-nya 4 tapi gunain Excel gak bisa. Saya curiga ini kuliahnya joki apa gimana? Gak mungkin soalnya kalau IPK-nya 4 gunain Excel tuh gak bisa. Minimal basic statistik Excel tuh pasti bisa. Atau kalau gak kita minimal gunain SPSS tipe 22 tuh pasti bisa. Itu basic banget yang digunakan buat skripsi dan final project. Gak mungkin gak bisa. Masa gak bisa? Harusnya critical thinking-nya dialih. Skill kompetensi ini tips. Minimal kalian harus bisa menggunakan 3 tools analitik apapun itu. Walaupun aku bukan basic data scientist, tapi saranku kalian masih semester 2, ikutlah soft course sebanyak-banyaknya kalau di kampus gak diajarin untuk mempelajari 3 tools analitik, apapun itu, mau itu Orange, mau itu Tableau, mau itu Power BI, mau itu Excel statistik, mau itu Python apapun, karena itu akan berguna buat kalian di dunia kerja. Itu akan menjadi salah satu keharusan. Bisa menggunakan ini, itu menjadi salah satu kelebihan kalian. Dan itu tidak semua fakultas ngajarin. Jadi saranku buat yang datang, belajar itu dulu. Nomor kedua, edukasi dan training, ini penting. Kalau di kampus SBM itu ada yang namanya knowledge management. Ya, jadi di dalam perusahaan itu harus ada career path yang jelas. Sehingga pegawai ketika masuk, itu jelas dia mau ngapain, dia akan jadi apa, dia belajar apa. Jadi pegawai itu gak clueless gitu loh. Wah aku karyawan baru, bingung mau ngapain.
Ya itu artinya perusahaannya tidak menerapkan PET yang bagus. Yang nomor 3, experience. Nah, experience inilah yang mungkin menjadikan orang yang tidak kuliah itu menjadi sangat sukses. Karena orang kuliah tidak mendapatkan ini. Makanya sebenarnya itu simbiosis mutualism. Kalau ada orang yang pinter dari experience, itu akan membantu kita. Ini back to teoritis ya. Nah, teori-teori dulu lah, karena kan ini di depan guru-guru kita semua. Kalau saya ngomongnya nggak ada teorinya, remuk saya nanti. Nah, ini the connection between continuous learning and human capital. Yang pertama adalah expand human capital, jelas. Ini harusnya menjadi program semua pemimpin dan buat teman-teman juga. How-nya, ini ada 2 doang. Yang pertama, mendevelop new skill. Ada yang main Dota nggak sih di sini? Ada main Dota 2, masih main Dota 2? Ya, kalian tahu kan bahwa Dota 2 itu skillnya harus kita aktifin satu-satu, terus kita akan beli item yang akan meningkatkan skill kita. That's it. Seperti itu. Kalian ini ibaratnya hero-hero ya. Terus kalian mau jadi creep gitu. Kalau di Mobile Legends namanya apa sih creep tuh? Nah, kalau kalian nggak punya skill, kalian jadi minion. Dipukul pun jadi gold orang. Dan itu benar realita kapitalisme. Kalau kalian tidak punya skill, kalian nggak ada bedanya dengan minion. Dibunuh untuk menjadi goldnya orang. Siapa yang akan memanen gold adalah orang yang menjadi carrier. Kalau di Mobile Legends namanya apa? Yang jadi carry? Nah, dan itu pasti kompak. Harus ada yang jadi badak strength-nya. Yang jadi tanker kan. Dan harus ada yang jadi intel. Yang benar-benar dia itu membuat strategi gimana melawan hero aginya lawan, karier lawan agar gak jadi. Dan harus ada yang masang ward mata jadi babu. That's team work. Kalian sadar gak sih bahwa Mobile Legends dan Dota itu mengajarkan kalian in real life tuh kayak gitu. Kalian kalau gak bisa ngaktifin skill, kalian cuma jadi makanan hero lawan coy. Mending leave group, karena jadi beban, beneran. Nah, in real life kalian jadi beban. Bedanya kalau di Mobile Legends dan Dota kalian bisa respawn. Seek another match. Mencari match yang lain. Di dunia nyata nggak bisa pak. Sekali kalian jadi beban, itu revivalnya susah banget. Paul, itu nggak bohong saya, itu Paul. Dan yang terakhir, increase employability dan career prospect. Human capital yang proper itu akan dicari sama perusahaan. Jadi hiring lewat HR, ini tips ya buat teman-teman. Itu ada 3. Ada yang namanya pro hiring. Ini yang kalian sering dengar lewat namanya orang dalam. Pro hiring itu tidak di-share lewat Glints atau job seeker. Pro hiring itu dikeluarkan mulut ke mulut dari orang yang experience 5 atau 10 tahun atau yang punya capability talent scouting. Nah sekarang kalau saya masuk kantor dari networking, itu orang dalam. Iya, orang dalam. Networking itu berarti orang dalam. Nah, coba saya nggak berdebat. Kan rata-rata dari kita benci orang dalam kan? Bener dong, benci orang dalam. Terus apa bedanya sama networking? Apa bedanya orang dalam dengan networking? Kalau kalian rezeki kerannya terbuka karena networking kalian, karena kalian menghabiskan waktu lebih banyak dari orang untuk nongkrong, ketemu orang baru, channeling baru, mingle baru, terus kalian dapat rezeki banyak, terus kalian dituduh orang dalam, kalian terima gitu. Menurut kalian nongkrong tuh gak butuh effort? Butuh loh, nongkrong tuh butuh effort. Dengerin ceramah orang ngopo, ngomong ngopo. Skill topeng, mantap Gan, gimana? Wih keren banget, terusin dong. Oh dengar beneran, aku tuh kalau nongkrong dengerin orang yang wah, paten kali kau, terusin coba. Wah keren ya, puji terus, biar ngomong terus. Besok tuker nomor, besok kalau ada project garap bareng, terus jadi project. Terus kalian yang duduk di kos, nggak ngapa-ngapain, cuman bermodalkan IP, kumlot, terus kalian keluar di Twitter, ini orang dalam. Salah siapa? Kalian nggak nongkrong di luar? Salah siapa? Kalian nggak beraktif di luar? Salah siapa? Kalian nggak belajar? Salah siapa? Kalian nggak nge-search Google? Kalian cuma gunain TikTok buat nge-scroll FYP 9 detik scroll. Wah lihat kucing guling-guling, lucu. Ih kucingnya lucu ya. Ada ilmu skip opor, jelas. Skip. Lucu. Lop. Ih ganteng ya, kanan. Wih. Ngopo itu? Terus ketika kalian nggak dapat kerja, kalian ngomong ini kalah karena orang dalam.
In fact orang dalam itu betul ada, betul ada. Yang beneran nyuap itu beneran ada. Tapi yang beneran networking pure itu juga ada. Terus yang kedua itu yang open locker. Open locker itu kalian akan bertempur segini. Yang ketiga by recommendation. Jadi saya ngasih rekomendasi, rekom, terus dia akan pindah. 3 sistem ini, hiring ini beda-beda. Nah, terus yang berikutnya, ini enggak usah nih teoritis nih. Nah ini yang teoritisnya, ini kalian bisa hafalin. SWOT itu marketing mix 25 tahun lalu. 25 tahun lalu, 25 years ago. Sekarang itu udah ganti. Udah ganti kawan-kawan, wis ganti bro. Ya, STP wis ganti, sekarang pakainya customer behavior. Sudah bukan lagi tentang marketing mix, udah bukan lagi positioning placement target, bukan, customer behavior. Ya, sekarang sudah ada product fit, market fit, price fit. Dulu P4, P7, sekarang P-nya 12. Nah, pusing kan kau? Karena ilmu itu terus berkembang. Terus ada pikir itu teori. Kalau teori, gimana kangki saya bisa laku 400 juta? Banyak teman-teman industri sepatu bilang, kok Tirta bisa jual kangki 400 juta? Itu bukan karena Tirtanya, itu bukan karena kangkinya. That's data, demand market. Data pertama yang saya pakai adalah, saya tarik data dari penjualan sepatu global tahun 2023, kuartal 4 dan kuartal 1 2024. Ternyata 3 besar yang paling laris adalah sepatu buat jalan kaki. Pertumbuhan sepatu terbesar di dunia ini didominasi oleh 3 brand. 1, Hoka, 2, On Running, 3, Skechers. 3 brand ini saya lihat desainnya, mana yang paling laku? Ternyata Indonesia laku yang mirip Hoka Clifton 8 atau mirip Cloud Surfer 5. Atau mirip Skechers Go Walk. Dan orang Indonesia tuh masih menganggap sepatu enak tuh empuk. Maka jadilah produk desain kangki Story Sensu. Lalu kita riset, price-nya berapa? Kita lempar, namanya survei analisis. Kita A/B testingnya pakai survei analisis. Sampelnya gampang, pakai Slovin. Dokter tahu kan? Tahu Slovin kan? Itu mudah banget itu, pakai Slovin. Kita lempar sampelnya. Kita lempar ternyata yang paling laku adalah sepatu berharga 285.000. Even naik 5.000 itu sangat sensitif market kita. Jadi kita harus nge-push net margin profitnya, gimana caranya harus dijual di 285. Lalu karena dijual 285, kita nge-push budget marketing dan budget retailer. Karena nggak akan bisa dijual di retailer karena potongannya 20%. COGS-nya udah tinggi, di angka 160.000. Itu COGS-nya. Operasional profitnya berarti cuma 40%. Maka dipotong Tokped 12,5, dipotong. Kenapa dipotong Tokped 12,5, dipotong Shopee 10? Maka kita akan melihat bagi hasil mana yang paling dikit, TikTok 7,5%. Kita jual di TikTok Shop. Gimana meningkatkan trust value-nya? Maka bayangkan yang algoritma paling tinggi adalah wajah. TikTok tuh algoritmanya wajah. Maka kalau wajah Tirta yang nongol di TikTok akan cepat viral. Maka saya mengorbankan waktu saya untuk nge-live 2 jam. Spike. Conversi sales 42%. Jadi dari yang nonton 10, 4 pasti beli. Laku. Dan orang mengatakan karena faktor Tirta. No, it's because of data analysis. Dan kalau saya nggak belajar di ITB, gimana caranya saya bisa? Kalau saya arogan, merasa saya influencer, bisa menjual apapun, maka saya buat restoran pasti akan laku. Kenapa Tirta nggak buat F&B? Karena saya sudah melakukan analisis pada Dokter Tirta. Dokter Tirta itu nggak bisa jual makanan. Personanya Tirta itu hanya kuat di 3 brand. 1 health, 2 fashion, 3 bisnis. Bisnisnya itu segmented ke marketing analisis. Saya nggak bisa membuat konten di luar 3 hal ini. Itu bedanya Tirta sekarang sama yang dulu. Yang dulu tuh tolol, sok tahu. Baru lulus merasa paling pinter. Namanya apa? Dunning-Kruger Syndrome. Baru ngerti sedikit, sok kuar-kuar paling ngerti. Iya, sotoy. Dan orang seperti ini jatuhnya kalau ketemu dosen, guru atau pengalaman. Makanya mentor, peer atau experience. Nah, kalian jangan sampai pengalaman kayak saya. Nah, berikutnya, nah ini lupa, ini teorinya dihafalin aja ya. Malah saya nerangin ini. Karena ini 6 SKS, bayar kalian kalau kalian mau kuliah. Daftar SBM, ketemu saya, bayar baru saya terangin. Enak aja dapat ilmu gratis, bayar, UKT mahal. Ya nih, Smart, ada spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Ini tahun 2020 rilisnya, Smart. Ini kalian bisa hafalin aja, cari sendiri nanti ChatGPT 4.0 tapi langganan yang premium, jangan yang gratisan. Wopo,
Hari gini langganan gratisan, bayar Netflix bisa, bayar langganan ChatGPT enggak. Wopo itu tuh. Nah, inisial goalnya ini smart. Ini kalian lakuin sendiri aja, ya. Kalau kalian mau detail, kalian harus datang ke mentorship saya di SBM. Kalau enggak, saya nggak akan terangin. Ini ilmu mahal soalnya, ya. Jadi kalian harus, ini ada urutannya, spesifik. Kalian harus menulis mind mapping. Kalau di bisnis namanya BMC. Spesifik itu harus ke BMC. Nomor M, miserable, segala sesuatu tuh harus bisa diukur. Even insight Instagram harus bisa diukur. Segala sesuatu kalau bisa diukur, karena apa? Bahasa universal yang dipakai di seluruh dunia adalah angka. Ya, kalian harus ingat itu. Bahasa apa yang dipakai seluruh universal di seluruh dunia adalah angka. Even programming aja pakainya angka. Jadi kalau kalian benci angka dan benci data, gimana kalian bisa mengukur kemampuan diri Anda sendiri? Even Anda sekarang bisa hidup tanpa angka, tutup aja rekeningnya. Ya kan bisa hidup tanpa angka, siapa tahu dia pengen menjadi pecinta alam sejati, jadi meninggalkan rekening dan tinggal di hutan. Bisa hidup dari tanpa angka. Hidup Anda tuh sekarang dikendalikan angka. Anda hidup dari UKT, Anda bayar kos, Anda bayar kuota, ngitungin per gigabyte, Anda ngitungin saldo. Anda ngitungin nanti selisih jumlah dan kayak bengek dan kawan-kawan. Anda tuh hidup pakai angka. Hidup Anda tuh bahkan dari keluar rumah udah dinilai pakai angka, pakai jam. Sekarang udah kita pakai smartwatch, heart rate-nya berapa, pace-nya berapa, lari aja pakai angka. Angkatan bebar, deadlift 140, itu aja pakai angka. Pakai angka coy sekarang. Dan Anda membantah bahwa matematika tidak menyandra hidup kita. Oh tidak, setiap saat kita akan ketemu matematik, setiap saat. Nomor A, achieve. Kamu harus ngebuat goal. Ini klise, tapi hidup tanpa tujuan tuh konyol, Pak. Konyol banget, Pak. Dan kalian tuh semester S1, kalian harusnya tuh sudah punya goal. Mau ngapain? Mau ngapain, budgetnya berapa? Mau jadi presiden? Oh ya apa, bagus-bagus saja. Boleh, presiden apa dulu? Presiden di perusahaan sendiri, good. Sekarang saya akan kritik di bagian yang relevan dan time bound. Ini berat, relevan ini soalnya larger aim itu sangat analitik, jadi kalian bisa SMA-nya aja nggak apa-apa. RT ini udah tahap yang advance, jadi kalian yang sudah nge-achieve goal dan kalian ngukur goalnya itu pakai data grafik. Oh saya dulu segini income-nya, sekarang segini, maka selisih ini saya harus ngambil pinjaman segini, ini segini, itu berat banget. Jadi itu ada, kalau anak-anak SBM atau anak-anak teknik mungkin sudah terbiasa sama angka, jadi yang RT bawahnya ini kayaknya gampang, tapi kalau yang terbiasanya sama tulisan, jurusannya bukan angka, kayak yang RT ini kalian harus kuasai dulu yang SMA dulu, baru yang RT nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, yang ini yang paling terakhir tebak-tebakannya. Ini slide terakhir, karena ada 7 menit. Tebakan saya adalah, yang interaktif oke. Banyak yang menggunakan AI, ya, teknologi, itu tidak dengan proper. Kalian tadi udah merhatiin slide, saya kasih pertanyaan. Berapa persen slide ini menggunakan AI? Ada yang bisa jawab? Kamu udah dapat hadiah, serakah kau. Muka kau, Anda jawaban 1, 2, oke Anda menarik, 3, yang belakang, tuh kasihan tuh pojok, tuh 4, tuh. Iya betul kau. Tadi siapa aja yang saya tunjuk? 1, 2, yang 3 tadi mana yang ketiga? Anda ya? Anda berarti 1, 2, 3, 4. Yo. Oke, saya datang ke sana. Datang aja, datang. Enggak, kok duduk aja. Berapa? 100%, Pak. 100%. Meremehkan sekali Anda ya. Boleh. 0 hingga 30%. 0 hingga 30. Main aman, range. Tadi mana yang tak tunjuk nomor 3? Mukamu kok gitu kali potongannya. Apa? Kenapa manggil-manggil saya? Saya bukan bakso saya. Mana tadi yang angkat tangan? Enggak. Maju. Kamu juga? Kamu tadi angkat tangan? Mirip kalian. Gede kali kau. Anjir. Tukang pukul. Berapa Mas? Halo, cek. Berapa? 80. 80. Oke, balik. Oke, thank you. Jenengan, siapa? Wis, kamu tahu gak sih yang influencer yang hobi tinju Satria siapa? Mahathir, mirip ya? Terima kasih. Bahasa bro,
92,3. Wah, astagfirullah. 92, yang belakang tadi yang pojok. Yang pojok. Yang pojok. Nah itu, kamu. Yang belakang tengah. Iya. Kamu. Iya, betul. Ya, maju. Berapa? Tadi 100, 0 sampai 30, 80, 92,3, 4 berarti ya. Serem kali ya sini. Anak-anak Gen Z emang badannya gede-gede orang ya. Serem ya. Berapa Pak? 95-an. 95. Wah berarti tadi yang jawab 90 ada 2 ya. Oke, jawabannya ini saya menggunakan AI di sini tuh di angka sekitar 60%. Pasti Anda bingung kan? 60% itu dari mana? Ini tebakannya. Jadi teknologi and tools, kalau saya nggak bilang, Anda nggak akan tahu. Anda harusnya relate dan sadar, apa yang saya omongin itu nyebrang dari slide. Itulah gunanya critical thinking. Coba kalau saya nggak bilang, Anda nggak akan tahu. Coba kalau rektor yang bilang, Anda nggak akan tahu tuh AI. Karena trustable-nya kita itu by sosok, kultus. Mentang-mentang dia keren, apa yang dia sampaikan akan menjadi auto benar. Betul. 60% ini pakai AI. Dari mana Anda harusnya kritis? Dr. Tirta ngomongnya itu nyebrang dari slide. It means slide ini hanya menjadi patokan poin. Ya, 60% ini dalam bentuk apa? Dan AI-nya saya pakai apa? Ada yang bisa nebak? Saya pakai 3 AI-nya. Bing AI, Google Bard, ChatGPT yang premium. Anda pasti bingung kan? Cara menggunakan ChatGPT is another marketing dan konsultan tools. Cara mainnya tuh role play. Jadi Anda harusnya menggunakan ChatGPT itu dengan baik. Contoh, halo, saya Tirta, saya seorang dokter, bla bla bla, entrepreneur. Kebetulan saya akan datang ke hari ini membuat presentasi, isinya marketnya seperti ini, usianya segini, di ITB. Karena ini global, menurut Anda, saya akan menyampaikan tipe continuous learning. Tolong buatkan key point talking-nya. Dia buat. Lalu saya kembangkan sendiri. Saya tanya lagi, ini yang saya kembangkan, dia bisa menganalisa file dalam bentuk Word, tapi PPT nggak bisa. Saya kasih Word dan Excel, bisa nggak? Dia jawab, oke. Dia kembangkan poin, it's good. Terus saya tanya, berikan jurnal pendukungnya. Dia nyari. Saya cari, saya kembangkan di Scopus. Terus Anda pikir gunain ChatGPT nggak kayak gitu? Halo ChatGPT, tahu Dr. Tirta nggak? Tolol. Terus Anda kopas 100% mentah-mentah, another ketololan kuadrat. Saya tuh suka menggunakan kata tolol, karena ini Anda itu tanya ke ChatGPT terus Anda kopas, ya Anda pikir dosennya nggak pakai ChatGPT juga. Ya tinggal dikopas, apakah ini pakai ChatGPT? Iya, itu garapan saya. Jadi Anda tuh selalu positioningnya kritikal. Kalau saya kopas 100% mentah-mentah, dosen saya nggak pakai ChatGPT. Hello, dosen Anda tuh PhD, bukan orang bego. Jadi tinggal dikopas garapan Anda. Bahkan Anda kalau ngumpulin kan Excel, apalagi yang garapannya Excel, itu tinggal di-attach-kan, ini garapan siapa? Chat AI. Oh, kelar itu kalian udah nasibnya. 100% penjiplakan 0. Kecuali kalian menggunakan AI itu sebagai partner key talking point. Contoh, ada yang PR-nya ngebuat deck presentasi, grup. Anda buatlah, ini saya dapat tema kelompok seperti ini, temanya ini, topiknya ini, saya buat ini, pengembangan saya seperti ini. Menurut Anda apa yang harus diperbaiki, key talking point-nya apa? Dia akan ngebuat slide 1 apa, slide 2. Oke, kalian kembangkan sendiri dengan grup. Tujuannya ChatGPT itu adalah menjadi level apa? Junior manager. ChatGPT itu role play mainnya. Yang gratisan itu levelnya internship. Makanya agak bego-bego jawabnya. Yang berbayar plus itu level agak atas, karyawan tetap 5 tahun, 10 tahun. 5 tahun lah. Yang level di atasnya lagi, itu sudah level yang expert. Nah gitu, kalau kalian kopas mentah-mentah, itu menunjukkan kalian tidak kritis. Dan Anda pikir, Anda bisa menebak berapa banyak tokoh internasional sekarang yang nggak pakai AI? Anda nggak bisa menebak.
Kalau tadi saya nggak bilang 60%, Anda cuma bingung tadi. Buset, 60%, tepatnya 62. Dan Anda pikir saya ngetik. Setelah 60% gunakan AI, Anda pikir ini saya ngetik? Oh tidak, yang ngetik istri saya lah. Saya tuh cuma ngasih ide. Jadi skill CEO adalah delegasi. Seorang leader yang punya usaha dan masih mengatur level terbawah, itu bukan karena dia kerjanya bagus. Itu berarti ada loophole di sistemnya. Pemimpin itu tugasnya bukan ngurusi hal receh, bro. Pemimpin adalah ngebuat mind mapping, plan short, mid, dan long, dan ngebuat delegasi serta hierarki organisasi. Kalau dalam sebuah perusahaan, pemimpin masih ikut campur di sisi terbawah, berarti yang salah adalah SOP hierarkinya. Pemimpin ngurus yang paling bawah tuh nggak boleh. Tapi cara delegasinya juga harus proper. Itulah pentingnya kalian lifelong learning. Kalau kenapa saya belajar terus jadi seorang dokter, 10 tahun ini 5 menit saya minta bonus. Jadi dokter tiba-tiba saya jadi MBA, simple. Karena saya merasa lack of discipline dan lack of leadership yang ngebuat saya bisa tidak mendapatkan trust dari employee. It means itu saatnya saya harus belajar lagi. Karena saya merasa tidak cukup dari experience. Itu yang bagian ini. Bagian awal, ini saya buat sendiri nih. Ini satu-satunya yang kita buat sendiri nih. Artinya apa? Kalau kita nggak punya experience, merasa cukup experience ya, ternyata kurang. Ya, mau nggak mau sekolah lagi. Itu alasan kenapa setelah 10 tahun, sudah punya 70 toko, sudah punya employee, saya sekolah lagi karena merasa kurang. Dan ini poin pentingnya. Ilmu itu dan tulisan, tahu tulisannya di jurnal, itu satu-satunya hal yang bisa kita wariskan kalau kita mati, Pak. Loh, kalian nggak mikir sejauh itu ya? Kalau kalian mati, dikubur atau dikremasi, kalian pikir berapa tahun keluarga kalian akan ziarah ke kuburan kalian? 5 tahun. Itu pun doa, semoga sukses. Tahun pertama kalian mati, kalian paling akan didoain, semoga masuk surga, dipermudah di sana ya, tidak masuk neraka. Tahun kelima, saya masuk ini nih, tolong doakan ya. Ngopo itu aku mau mati, mau doa-doa kayak Jadi kalian itu hanya dimintain doa ketika lebaran. Tapi kalau kalian meninggalkan karya, legacy, karya, itu akan dibaca sama generasi di bawahnya. Itulah alasan kenapa knowledge itu tidak bisa dimusnahkan. Warisan kita itu adalah buku dan tulisan. Dan itu saya baru sadar, karena saya tuh kalau gak ada buku, gak ada ilmu, gak akan ada Tirta yang sekarang. Mungkin saya masih terjebak dengan ketololan saya, koar-koar gak jelas, tanpa ilmu yang jelas. Dan ilmu itu harus ada gurunya. Ilmu kalau gak ada guru yang ngajarin, itu akan jadi liar ilmunya. Gak ada yang ngarahin. Nah ini tugas kalian masih semester 3. Jangan ngerasa cukup, merasa di kampus sudah dapat dosen, terus kalian ngerasa selesai gitu aja, enggak. Karena ketika lulus, ilmunya di kampus kalian tuh hanya sepersekian %. Kampus hanya melatih critical thinking. Itu loh yang harusnya kalian tahu. Critical thinking tuh tahu. Ilmu berpikir kritis, problem solving, 5W+1H, terapkan 6Y. 6Y tahu kan kayak, why, kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan itu 6Y? 6 kali. Jika akan 6Y itu jawabannya ya semua, baru lakuin. Itu decision analysis. Atau diagram Ishikawa, itu harus apa luar kepala. Diagram Ishikawa tahu kan? Belum? Oh ya. Ishikawa, jadi kalian harus di kepala tuh harus tahu, ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Oke. Sometimes doing nothing is much more better is doing something. Itu kalau di humas namanya adalah silent treatment. Jadi tidak semua hal harus kita reaksikan. Kalau di buku namanya stoik. Bukan kita yang mengontrol people, kita yang mengontrol reaksi diri kita terhadap orang lain. Nah itulah pentingnya lifelong learning dari saya. Lebih lanjut kalau mau dengerin kuliah saya, ya bayar. Bayar ya, ini ilmu gratis. Saya mendidik kalian, bayar. Jadi kalau ada orang buka kelas, gak apa-apa, kalian ikutin, itu soft skill, soft course. Cuman semua manusia tuh punya privilege-nya masing-masing, yang membedakan garis startnya. Bukan berarti karena dia privilege-nya besar, itu tidak menghentikan dia tidak boleh sharing, oh enggak. Privilege besar, kalau dia mengolah dari besar, dia akan jadi hebat. Saya punya teman yang privilege-nya sangat besar.
Sangat punya. Jeju namanya. Bapaknya yang punya Sunli, ngebuatin plastiknya Astra. Tapi dia membuat USS. Dia manfaatin privilege dengan baik. Dia bisa aja berfoya-foya, beli mobil jadi ini. Tapi dia buat USS. USS-nya jadi besar sama Sayat. Menghidupi 150 orang. It's part of memanfaatkan privilege dengan baik. Privilege itu adalah source modal. Kalian bisa milih kalian lahir di mana? Kan enggak. Jadi kalian nge-charge privilege, ini point of view-ku. Kalian harus belajar dari sosok, tapi jangan 100% percaya sosok tersebut. Karena kalian tahu sini, karena mentang-mentang Tirta, kalau saya nggak ngomong, kalian akan percaya ini slide-nya beneran. Plot twist kan? Di momen seperti ini, saya ngasih tahu ini 60% AI. Ini bukti bahwa saya bisa mendeceive kalian, menipu kalian, hanya karena sosok brand image. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Tirta. Luar biasa ya, Maaf ya, 1 jam. Pak dosen ya. Monggo, monggo. 1 jam nggak berasa ya, dan yang tadi berdiri sudah duduk, ada beberapa masih berdiri. Tugas saya sebenarnya tadi adalah menyimpulkan dulu, tapi rasanya 2 poin yang tadi Mas Tirta tekankan yang bisa saya dapat, yang bisa saya coba relay. Sebelum nanti teman-teman tenang, akan ada kesempatan untuk bertanya. 2 hal, yang pertama adalah apa itu long life learning. Long life learning itu teman-teman dapat bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi juga network yang teman-teman dapat. Tapi juga penting ketika teman-teman sudah mentok begitu ya di dalam kerjaan kantor, untuk kembali ke kampus lagi, untuk menjadi humble lagi dan menjadi pembelajar. Tadi Mas Tirta udah sukses bisnisnya dan segala macam, merasa mentok. Apakah karena tadi pengembangan bisnisnya, karena memang employee management dan segala macam, kembali ke kampus dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Dari kedokteran, sudah praktek, sudah besar di sosial media karena praktek kedokteran dan bisnisnya, kemudian mencoba hal yang baru yang diperlukan. Jadi complete yourself, harus tahu paham juga diri kita, dan juga jangan lupa pertemanan is forever gitu ya Bang. Yang kedua adalah digital dan literasi. Wah, ini juga menarik dan penting ya. Bahkan tadi Mas Tirta menceritakan tesisnya, menjadikan beliau dipraktekkan di bisnisnya, dan pada akhirnya dengan sekali teori tadi, sekali kejadian dapat 400 juta. Asik juga ya. Jadi jangan anggap skripsi dan tesismu adalah garis finish. Justru skripsi dan tesismu itu adalah sesuatu yang harusnya membekas, mempunyai dampak, dan pada akhirnya teman-teman bisa banggakan. Jangan bahwa skripsi tesis adalah garis akhir, saya akan lulus dan wisuda begitu ya. Tapi juga jangan jadikan bahwa tugas akhirmu garis finish dan kemudian selesai. Begitu. Terkait dengan tadi networking dan segala macam, saya teringat dengan program juga dari ITB, Direktorat Kemahasiswaan, bahwa sekarang kita punya kurikulum kemahasiswaan Mas Tirta. Jadi teman-teman harus mengambil 9 SKS di luar kelas. Apakah itu kompetisi, apakah itu ke unit kegiatan, organisasi dan segala macam. 9 SKS diwajibkan. Saya nggak gitu dulu di kuliah. Iya, makanya itu nomor 1 tadi, networking. Ada sebuah idiom di bisnis ya Mas Tirta, your net worth is your network. Nah, dengan begitu kita akan buka dulu pertanyaan, kayaknya 1 gelombang kita buka 3 dulu ya Mas Tirta. Boleh, pasti silakan. banyak yang sudah akan punya pertanyaan. Siapa cepat akan nunjuk tangan, silahkan. Ada 1 di sini, ada 2, ada 3 yang di belakang ya. Kebetulan mas-mas semua nih ya, kebetulan aja. Siapa tahu di gelombang kedua, teman-teman di Jatinangor dan Cirebon serta teman-teman di Zoom juga nanti akan ada kesempatan, nanti akan didirect oleh panitia. Tadi dulu yang pertama, yes, silahkan Mas ke situ. Yang kedua dan ketiga yang di belakang, silakan ngantri di belakang mic supaya kita efektif waktu. Yes, Mas yang berbaju merah di belakang, yes. Oh, Pak Sony mau tanya, di Yes. ITB itu juga ada sport science kan? Ada sport science. Undernya ada. farmasi ya? Farmasi, Lupa. betul. Iya, Sekolah betul ya farmasi. Pak Diri. Betul, Pak Diri. betul. Under farmasi kan sport science. Sport science. Iya, karena yes. dokter-dokter tuh sekarang mau ngambil di situ.
Wih, boleh nanti ngobrol dengan Pak Boleh. Dekan Soalnya saya mau ngambil di situ. Langsung Wih, di mantap. ITB. Wah, mantap. 2 master dari ITB. Makanya ini loyalis ITB. Terima kasih. Pak. Boleh, monggo, Dere. Makasih loh Pak. Silakan Mas yang pertama dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, perkenalkan saya Khairul, mahasiswa pasca sarjana di Fisika FMIPA. Oke. Pasca sarjana ngambil SG ini penumpang gelap ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya Mas. Nggak apa-apa. Silakan Mas. Di sini mungkin saya akan menjelaskan apa garis merahnya kenapa saya ikut di sini. Oke. Silakan. Baik, jadi sebelumnya saya stay di Padang. Saya itu punya usaha, ada bimbel sejak 2016 sama di bisnis kuliner juga dari 2018. Tapi selama itu saya yang langsung menghandle-nya, gitu. Nah sekarang ini pertama kalinya LDR sama istri dan juga sama usaha. Nah tadi mendengar dari penjelasan dari Mas Tirta tadi bagaimana beliau memanage banyak cabang, tentunya ada yang di luar daerah. Nah bagi saya ini adalah hal baru, memanage usaha tetap jalan sekarang tapi dari jauh. Nah saya butuh insight, tips bagaimana meremote usaha tetap berkembang ke depannya. Baik, terima kasih. Diulang Mas tadi namanya? Khairul Jawad. Hairul, Mas Hairul Usianya ya? berapa Mas? Usia 29. 29, udah pasca. Pasca sarjananya ngambil apa? Fisika. Fisika ya. Oke, baik. Mantap. Terima kasih Mas Hairul. Silakan Mas. Perkenalkan nama saya Yundava. Kurang dekat. Nah dimanjungin. Yes. Masuk ya? Masuk. Perkenalkan saya Yundava Nahlatar dari Fakultas T, jurusan Tenaga Listrik. Jurusan apa? Tenaga Listrik Mas. Oh, Tenaga listrik. Tenaga listrik. Yes. Tenaga listrik. Silakan Mas. Mau tanya Mas Tirta. Tadi Mas Tirta bilang tuh, Mas Tirta seperti sekarang itu karena salah satu faktornya membaca buku ya Mas? Iya. Iya, saya mau tanya buku apa yang cukup Mas Tirta rekomendasikan untuk continuous learning terkait Mas Tirta? Boleh, bagus tuh. Terima kasih Mas Dava, buku untuk lifelong learning. Silahkan yang merah dulu baru yang terakhir ya. Tes. Oke. Perkenalkan nama saya Toman Albert dari program Sarjana Teknik Kimia. Albert ya. Silakan Mas Albert. Di sini saya mau menanyakan tentang lifelong learningnya itu. Nah, di sini kan kita kuliah itu kadang sebagai wadah aktualisasi diri ya, kita mengikuti kegiatan kemahasiswaan, kita entah hanya belajar doang. Tapi saya ingin bertanya di titik apa kita harus berhenti untuk explore ke segala bidang. Misalnya kita udah nyoba bidang di entrepreneur atau di bidang data analisis, kita tuh ada nggak sih titik kapan kita harus berhenti untuk explore semua bidang gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, tadi multidisciplinary cross tadi ya, lintas. Terima kasih Mas Albert. Dan terakhir silakan Mas. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Andreas Krisdianto dari Teknik Kimia, semester 3 juga. Oke. NIM-nya 013. Oh iya, dapat poin. Iya. Aman. Anto ya? Andreas. Andreas Kristianto kan? Siap. Ya, betul. Ya bener dong namanya Anto lah. Anto dong. Apa nggak terima kau? Oke. Terimalah. Ya wes. Ya, Setuju aja, TK lagi. Silakan. Oke, jadi Dokter Tita tadi sempat nyebut semua yang Dokter Tita jalanin itu berdasarkan data analisis semuanya. Aku jadi penasaran aja karena kita dari Teknik Kimia juga ada aksi angkatan Apex nanti tanggal 21 September. Pinter kali ada. Harus jualan bagus ini. Boleh. Ya. Boleh. Silakan. Ya, Mas. Oke, silakan. Karena itu kita mau belajar dari Dokter Tirta gimana kalau semuanya data analisis kan pasti ada beberapa data yang nggak bisa diukur berdasarkan data, malah sosial. Angka maksudnya, nggak bisa dilihat pakai angka. Nah, Dokter Tirta sendiri pernah nggak menghadapi situasi kayak gitu di mana ada beberapa metrik-metrik yang nggak bisa diukur pakai angka, mungkin itu. Ya, bagaimana mengkuantifikasikan yang tidak bisa dikuantifikasikan. Baiklah. Ya, makasih. Nah, baik ada 4 pertanyaan dari mas-mas semua. Silakan Mas Tirta. Oke, yang buku itu sebenarnya ada 2 buku saya. Tapi kalau teman-teman pengen baca itu adalah monggo. Yang paling saya suka baca itu adalah karangannya dari Pak Hirmawan sama Philip Kotler, itu kolaborasi mereka. Pak Hirmawan tahu ya, itu direkturnya dari Mark Plus, ownernya Mark Plus, direkturnya sekarang Pak Jacob. Dan ini plot twistnya, saya sering banget baca buku itu, saya bawa buku itu kemana-mana karena saya mengidolakan Mark Plus. Mark Plus itu harganya mahal banget. Dan saat itu saya berpikir kenapa Mark Plus itu harganya mahal banget, bahkan sekedar buat survei analisis doang.
Survei analisis tahu ya, yang kolaborasi dengan mungkin sama AC Nielsen, itu harganya bisa ratusan juta. Cuman ternyata ratusan juta itu adalah karena kita membayar knowledge mereka selama puluhan tahun yang mereka pelajarin. Dan Pak Hermawan ini ketemu sama Pak Jacob ini, sama satu partner itu bahkan kuliah langsung sama Kotler. Dan bukunya itu ada 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin terlalu marketing, tapi marketingnya itu berguna banget bukan semua pihak, semua genre, semua fakultas dan semua jurusan. Bahkan hanya untuk menjual diri kita, SDM dan kemampuan kapabilitas kita. Dan dari situ plot twistnya, penguji tesis saya itu di rootnya Mark Plus. Itu plot twist. Jadi yang nguji pada waktu saya title di tesis defense, final project defense, itu Pak Jacob, Pak Jeki. Dan itu Pak Jeki itu adalah saudaranya Pak Irwan Mursi, owner Rolex. Itu sulit pertanyaannya. Pertanyaannya nggak kayak dosen. Pertanyaannya itu dia baca grafikku dan tanya, ini outliernya berapa? Bayangin kamu di final project, presentasi, tesis ditanya, outliernya berapa? Sudah saya stratifikasi Pak outliernya. Ujinya berapa layer supaya outliernya hilang? 3 Pak. Ditanya itu loh. Ditanya itu loh. Jadi dari sini saya tahu, baca bukunya Mark Plus dulu, itu dulu. Baru setelah di situ kamu ke Periplus, baca judulnya adalah, saya bisa kasih e-booknya itu gratis. The 50 Strategy, The 50 Ways to Become a Good Chief Strategy Business. Jadi saya baru tahu ternyata CEO itu bukan hanya, C-level itu bukan hanya CEO, tapi adalah Chief Strategy. Chief Business Strategy, CBS, itu ada. Dan itu yang menentukan ternyata strategi itu ada banyak dan harus ada di pikiran kita. Dan ternyata kayak decision analysis, A/B testing, terus itu hanya some of the strategy analisis yang ada di dunia. Terus nomor 2, ya jenis data tuh banyak Mas. Data tuh ada numerik sama deskriptif Mas. Nah kalau datanya itu berupa angka, kita harus numerikan kalau mau diukur. Contoh, ketika kita melakukan survei, seberapa besar minat Anda untuk mendaftar SDA? Emang minat bisa diukur pakai angka? Kita pakai range. Tentukan angka 0 sampai 5 jika Anda ingin 0 itu sangat 0 nggak bisa diukur, 1 sampai 5. 1 tidak berminat, 5 sangat berminat. Anda yang harus mengkonvert tulisan itu menjadi angka. Nggak bisa kalau nggak. Karena data itu ada string, tahu ya, type string, tahu kan ada string. Aku bukan teman-temannya di komputer ya, jadi aku kalau mau diluruskan Bapak, ada tipe string, ada tipe deskriptif dan kawan-kawan, itu harus bisa diangkakan. Dan kalau enggak, kita bisa menggunakan analisa yang by kata. Contoh, di Twitter kita bisa melihat apa yang trending saat itu, ada toolsnya, kita bisa cek pakai Google Analytics atau ada toolsnya, kita scrap datanya, kata apa yang paling sering disebutkan di Google dalam waktu 2 jam terakhir. Dan itu yang digunakan oleh banyak media Mas. Jadi bisa, semua itu bisa, ada toolsnya, tergantung Anda punya duit buat bayar toolsnya enggak. Karena semakin toolsnya semakin bagus, semakin mahal. Ya itu nomor 2, dan itu bisa diterangkan sama teman-teman dari data scientist. Mungkin kalau di sini ada jurusannya, Anda bisa berpartner dengan itu future kita di masa depan. Dan nomor 3 tadi menarik, aku jawabnya acak ya, karena 2 pertanyaan ini menarik, dah aku jawab. Jadi Anda kalau nggak tahu, teman-teman teknik kimia, jangan Anda garap sendiri. People management, Anda cari dari jurusan lain yang memang berkompeten di bidang itu, Anda berpartner dengan mereka, jadikan mereka pembicara. Karena nggak bisa kita menghandle apapun itu sendiri. Itu nomor 2. Nomor 3, tadi yang bimbel, itu menarik. Delegasi itu, pebisnis yang proper adalah bukan yang hanya sekedar membuat perusahaannya revenue-nya tinggi. Tapi yang bisa mewariskan framework yang benar. Framework itu adalah bagan kerja. Pegawai itu kita tidak bisa melarang pegawai resign. Mau pegawai resign, mau mereka cabut, itu adalah hak mereka. Maka saya tuh sangat keberatan ketika saya membaca di medsos, banyak pengusaha keberatan membaca Gen Z yang nganggapnya lonceng. Enggak, Gen Z itu memang polanya seperti itu. Mereka daftar bukan hanya karena cuan, mereka daftar karena perusahaan ini career path-nya bagus, memberikan manfaat buat aku akan di sini. Kalau enggak mereka cabut. Maka solusinya frameworknya harus benar. Sehingga siapapun employee-nya, maka dia bisa menjalankan framework tersebut dengan baik. Contoh framework adalah alur komunikasi antara bottom to top level. Itu kalau enggak ada chaos Pak.
Selevel admin bisa japri level senior manager. Nomor 2, alur berpikir membuat idea, alur decision making, alur pencairkan uang. Semua framework ini kalau rapi, pegawai itu tidak akan clueless. Masalah owner, dia tuh bisa nyuruh, tapi gak bisa buat framework. Itu ownernya diganti. Maka di sini saya bilang, tidak semua owner bisa menjadi CEO. Ya, di garis bawahi loh. Anda boleh jadi owner bimbel. Tapi bukan berarti Anda otomatis memiliki level C. Enggak. Anda Google sendiri, CEO di dunia 20% itu dari apa dulunya? CFO. CEO ya di dunia itu rata-rata dari CFO dulunya. Tahu CFO kan? Finance. Mendiagnosa pasien itu dari gejala, sindrom. Dan kita pakai pemeriksaan penunjang. Mendiagnosa perusahaan itu dari financial statement. Ini yang dilupakan sama teman-teman sekalian. Mendiagnosa diri Anda kaya raya apa enggak? Itu dari aset manajemen. Anda kaya, punya mobil, STNK-nya atas nama siapa? Ibu, Anda miskin. Still have nothing, karena itu mobil ibu Anda, mobil bapak Anda yang dihibahkan ke Anda. Dan hibah itu definisinya kalau diberikan hitam di atas putih. Saya tanya, ada dikasih hibah nggak sama orang tua Anda? Ada buktinya. Jika Anda, itu bukan aset Anda, itu aset orang tua Anda. Yang sewaktu-waktu kalau orang tua Anda wafat, kalau orang tua Anda mewariskan bukan ke Anda get nothing. Jadi itu Anda harus tahu, Anda kan kuliah kan, itu aset. Nah sekarang yang saya tanya, owner itu tidak selalu auto jadi C-level. Untuk menjadi CEO itu harus punya level framework analisis yang benar. Decision making analisis yang benar. Bisa ngebuat priority scale, kapan ngebuat urgent, important, not important. Buat keputusan. Yang terakhir harus bisa baca, paling enggak baca laporan keuangan secara singkat. Apa tuh liabilitas, apa itu expenses, apa itu income, apa itu revenue, apa bedanya NPM, EBITDA. Harus bisa, kalau nggak bisa jangan jadi C-level. Apa saya anak A, terus saya C-level, Anda owner bimbel. Saya tanya, kalau saya sebutkan tadi mana yang tanya owner bimbel? Yang Mas Albert Khairul. Saya tanya kepada Anda sudah punya skill C-level itu belum? Time management, delegasi, framework analisis, sudah berapa punya framework tetap? Bisa baca laporan keuangan? Selesai, Anda punya C-level. Marketing gimana dok? Mending bayar orang, CMO. HR, bayar orang, PP management. Tapi seorang C-level itu harus punya 3 kemampuan minimal. Setidaknya finance, decision analysis, dan framework analysis. Kalau 3 ini nggak punya berat kamu. Kamu bisa ditipu pegawai, nggak tahu cara baca laporan keuangan. Taunya revenue naik. Emang bisnis itu ditentukan dari revenue? Iya. Enggak lah, belum tentu lah. Revenue-nya tinggi tapi kalau COGS-nya boncos gimana? Dia nggak bisa bayar liabilitas, dia nggak bisa bayar expenses, dia nggak bisa bayar interest, habis dia. Perusahaan itu dilihat dari apa? Net profit margin, titik tanpa koma. Perusahaan tersebut hijau kalau NPM-nya hijau. Kalau NPM-nya merah, mau growth-nya 20%, bagiku tuh perusahaan bleeding, mengurangi equity. Itu harus ada skillnya, harus belajar dari orang finance. Kalau nggak tahu, belajar dari orang finance, lulusan FEB, lulusan akuntansi. Terus pertanyaan berikutnya tadi apa ya Pak? Yang terakhir tentang multidisiplin ya dari Mas Albert. Multidisiplin itu ya? Maksudnya adalah bahwa gimana caranya supaya tahu apa yang kita kurang, kemudian gimana mengkonekkan. Wah itu people ya, berat pertanyaannya. Ini terkait kuliah. Jadi saya dulu belum mendapatkan Pak Sony, saya dikuliahin namanya Bu Yuni Ros. Dia mengeluarkan buku, memang saya suka buku. Jadi dosen-dosen ITB itu banyak yang ngeluarin buku kawan. Ada di perpus, saya baca buku karangan Bu Yuni Ros mengenai people management. Jadi kalau Anda mau menganalisa orang lain, jangan analisalah diri Anda dulu. Cara menganalisis diri Anda itu pakai tools HR. Jadi tools HR itu ada banyak. Tapi saya kasih contoh, ada namanya diagram people. Namanya fish. Kamu jadi shark, jadi lumba-lumba, jadi ikan kecil, atau jadi lone wolf. Yang bahaya itu kalau mau jadi lone wolf. Kamu pinter tapi nggak bisa kerja sama orang. Itu dangerous. Artinya mau di perusahaan manapun kamu ditempatin, kamu akan potensi memicu keributan. Karena kamu
pinter dan merasa paling benar, jadi kamu tidak bisa menghargai top level dan tidak bisa menghargai sejawatmu. Sehingga kamu cenderung memberontak dan idemu kalau nggak di-ACC kamu akan cabut. Itu namanya level lone wolf, ikan salmon, menerjang arus. Bagus kalau levelnya UMKM, skala masih 3,5 miliar per tahun dan pegawainya baru 5. Tapi kalau skala korporat, big korporat, kalian harus tahu yang namanya teori gajah. Semakin gajah besar, semakin sulit dia bergerak. Itulah alasan semakin besar, semakin besar korporatnya, semakin susah dia bergerak. Itu agility. Anda main hero kan, tanker tidak akan bisa jadi agility. Begitu halnya juga dengan Dota. Agility, Slark, Trasex ya atau Draw Ranger gak akan bisa nahan, mau pakai Taras 10 pun gak akan bisa. Itulah saya bilang, kalau Anda mau jadi lone wolf gak apa-apa, tapi di perusahaan yang kecil. Tapi kalau di perusahaan besar, jangan jadi lone wolf. Anda harus berpolitik di perusahaan. Anda harus punya kawan. Kawannya ini kolega. Kenapa? Kalau Anda dizolimi sama si level, Anda dipecat secara tidak hormat, terus Anda lone wolf. Gimana Anda mau menuntut hak Anda? Kalau Anda tidak punya teman di pegawai. Maka saran saya buat tadi yang tanya, gimana menganalisa kita? Analisalah diri sendiri, menggunakan tools HR. Caranya gimana? Ya itulah langganan AI paling enggak. Anda tanya karaktermu apa, kalau enggak tanya tools HR apa yang kamu tahu, yang free trial, yang bisa saya coba untuk diri saya. Nanti AI akan memberikan referensi, Anda pakailah itu. Jangan gunakan AI, tolong dong ini soal ini garapin. Enggak, itu level berpikir paling koplo. AI itu buat teman ngobrol. Karena teman ngobrol paling realistis yang tidak akan menipu tuh AI. Karena dia have no emotion. Enggak kayak temenmu bisa pakai topeng. Tapi kalau AI itu gak ada topeng, jadi kamu bisa ngobrol. Bisa ngobrol sama mereka. Jadikan dia teman ngobrol reference, jadi kalian tuh gak koplo-koplo banget kalau ngebuat keputusan. Nah, itu kalau dari saya. 000, gak ada, udah selesai ya Pak? Cukup. Saya sudah di XX oleh panitia, sudah tambah 5 menit tadi. Ekstra dari Mas Tirta ya, no extra cost. Tambah 5 menit. Baik, tadi ada 4 pertanyaan dari Mas Hairul, Mas Dava, Mas Albert dan Mas Andreas begitu ya. Mengingatkan kita lagi bahwa character is everything ya, dan teman-teman accept whoever you are gitu ya. Kalau teman-teman lone wolf ya sudah jadi entrepreneur, bikin usaha gitu. Tapi jangan lupa dari entrepreneurial organization menjadi korporat itu perlu C-level. Jadi Anda keluar lagi, bikin lagi bisnis baru. Tapi kalau Anda memang jago komunikasi ya terjunlah sebagai budak korporat dan pada akhirnya menjadi leader di korporat tadi. Jangan lupa pesan dari Mas Tirta adalah equip yourself with financial abilities, minimal untuk menganalisis begitu ya, karena C-level 20% adalah mereka yang jago finance begitu ya. Ya, untuk closing statement buat teman-teman. Silakan closing statement Mas. Kalian ini kan hidup di negara yang UMR-nya fluktuatif dan kita tuh mengandalkan informal sektor. Indonesia itu sudah kalah karena kita tidak nge-build manufaktur dari 30 years ago. Perusahaan maju yang sekarang, negara maju yang di dunia, itu saya lihat sebagai seorang pengusaha yang sudah belajar, itu karena mereka memiliki manufaktur yang jelas. Kedua, ada tren namanya SDM, dimulai dari negara Asia Timur. Korea dan Jepang adalah negara pertama yang selain mengembangkan teknologi, tapi mengembangkan people. Indonesia itu udah kalah 2 hal, kita nggak punya manufaktur dan kita nggak punya people. Jadi ketika Anda masuk ITB, dan kita tuh sudah ada yang namanya ITB trademark. Jadi kalau di medsos, decknya anak ITB sekali. Gitu. Ini kelihatan nih decknya anak ITB sekali. Memanfaatkan teknologi, poin-poin-poin. UGM beda lagi stylenya. Jadi Anda tuh ketika sudah masuk kampus, Anda itu sudah mendapatkan privilege dan 1 langkah di bidang yang lain. Yang di sana itu masih harus cari ilmu secara mandiri. Jadi Anda keluar dari sini, ya Anda harus perbaiki SDM. Itu PR-nya, karena negara maju itu cuma dari 2 hal, manufaktur dan SDM. Kalau kita cuma mengandalkan SDA itu bakal habis. Dan negara-negara yang sekarang chaos di Timur Tengah itu rata-rata karena kehabisan SDA. Jadi kalau kita cuma mengandalkan SDA, it's got nothing. Dan ini PR-nya buat teman-teman, kalau kalian SDM jago, kalian bisa tidak hanya sukses di sini. Karena kalian bisa sukses di luar. Itu kalau pesan saya, jadi jangan karena IP cuma 2,4 terus kalian ngelokro, aku goblok, mending metu tuh.
Kalau kalian IP-nya udah rendah, ya jangan nyerah. Kalian harus keluar cari ilmu lagi untuk melengkapi sehingga keluar dari sini. Meskipun IP-nya biasa-biasa aja, Anda punya skill tambahan yang bisa diadu dengan IPK-nya yang kumlot. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Long life learning dari Mas Dr. Tirta. Kita kasih aplaus. Saya kembalikan waktu ke panitia. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Tirta Mandirahudi MBA, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Tirta Mandirahudi MBA. Kepada Dr. Naomi Hoswanto MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.